Baik, kita mulai dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan umur, di mana dua nikmat ini yang sering dilupakan oleh manusia. Dua nikmat yang sering dilupakan adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehat dan sempat, ya, 2S. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak melupakan nikmat sehat dan sempat ini dengan memanfaatkannya dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini bagaimana biasa pada minggu pertama dan minggu ketiga di Masjid Baitul Quran ini kita selenggarakan acara bernama Ngopi Berkah, ngobrol pagi bersama kajian Ahad. Konsepnya adalah kita pada prinsipnya adalah membahas tafsir tematis. 1-2 ayat kita baca, kemudian kita lihat makna perkatanya, dan kemudian kita terakhir yang berikutnya adalah tafsirnya. Tafsir yang kita pakai sebagai rujukan adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, dan tafsir Al-Qurtubi. Itu tafsir lama-lama, ya, tafsir generasi tahun mulai dari tahun 200-an Hijriah, kemudian generasi tahun Ibnu Katsir itu sekitar 600-an Hijriah. Ya, Al-Qurtubi ya sekitar itu juga, ya, Al-Qurtubi. Baik, hari ini kita mengambil tema dengan judul sebagaimana undangan yang kita sebarkan, yakni hakikat sholawat dan syafaat. Jadi ini mungkin bisa dikaitkan dengan saat ini banyak yang merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ini kita akan baca dulu surat Al-Ahzab ayat 56. Silahkan dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang kita akan terjemahkan perkata, ya. Inna artinya sesungguhnya. Setelah inna itu mesti kata benda atau isim, dan isimnya harus i'rabnya itu namanya akhirannya harus namanya mansub. Salah satu ciri mansub adalah fathah. Jadi nggak mungkin innallahi nggak mungkin. Semua setelah inna pasti ha. Innallaha, innar rasula, innad dina. Itu namanya mansub. Yang belajar Nahu Sorof ini Mas Adin sama Mas Abin. Jadi malu. Jadi salah satu pembahasan Nahu Sorof itu begitu. I'rab itu akhiran kata. Nih,
Jadi kalau ada huruf yang membuat kata isim atau kata benda menjadi mansub, salah satu cirinya adalah fathah. Nah, kalau Mas Bakhtiar mungkin udah paham karena dari pondok ya. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu wa malaikatah enggak mau malaikatuhu karena setelah inna wa malaikatahu dan para malaikat. Malaikatahu itu jamaknya dari malak, al-malak. Al-malak itu satu, malaikatu itu banyak. Jadi dan para malaikat. Yusalluna depannya ya, belakangnya wawun nun, domirnya apa? Hum, mereka. Pelakunya adalah mereka. Jadi kalau ada ayat, ada lafal itu depannya ya, belakangnya wawun nun, itu bisa dipastikan itu fi'il mudhari, dan fi'il mudhari itu maknanya bentuk sedang dan bentuk akan. Bentuk sedang dan akan. Atau bentuk apa namanya? Kalau ngomong juga kadang-kadang apa namanya menggunakan kata fi'il mudhari. Yusallu, ya sallu itu asal usulnya dari shalla. Shalla yusalli. Shalla yusalli. Tapi kalau orang banyak harus menggunakan wawun nun. Domirnya mereka. Yusalluna artinya mereka bersolawat. Sholat sendiri, sholat ya. Tadi kan fi'il madinya sholat ya. Sholat itu maknanya sebetulnya doa. Doa, makna asalnya doa. Jadi as-sholah itu juga dari asal usulnya dari sholat. Sholat itu sebetulnya doa. Makna aslinya sholat. Jadi makanya isinya kan pujian dan doa sebetulnya sholat itu. Yusalluna mereka bersolawat. Nah, nanti akan kita pahami solawat itu apa maknanya. Kita sering bersolawat, tapi sebenarnya hakikat solawat itu apa, nanti akan kita lihat tafsirnya. Alan Nabi, atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya ayyuha itu namanya apa namanya? Jadi dalam memanggil seseorang itu bisa pakai ya, bisa pakai ayyuha untuk orang banyak, ayyuha biasanya orang banyak, untuk satu orang bisa pakai ya, bisa digabung untuk penghormatan misalnya ya ayyuha. Jadi ini penghormatan. Ya ayyuhalladzina amanu, penghormatan kepada orang beriman menggunakan kata-kata ayyuha. Ya ayyuha. Bentuk panggilan atau nida, bahasa Arabnya nida. Harfun nida, huruf panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang. Ya ayyuha itu biasanya terjemahkan wahai sekalian, karena orang banyak. Wahai sekalian, alladzina orang-orang yang banyak apa sedikit, alladzina banyak. Kalau satu orang alladzi. Jadi kata sambung atau isim mausul, bahasa Arabnya isim mausul. Alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Kalau satu orang apa? Amanah. Dua orang amanah. Banyak orang amanu. Ini fi'il apa? Fi'il madhi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Aslinya begitu ya, aslinya letternya telah beriman. Sallu itu perintah, fi'il apa? Amr. Artinya bersolawatlah. Jadi fi'il madinya shalla, fi'il mudhari'nya yusalli, fi'il amrnya sallu. Itu untuk orang banyak. Wawu ada alif, itu perintah kepada orang banyak. Perintahnya kepada siapa tadi? Orang-orang yang beriman. Berarti domirnya apa? Kalau sallu di sini untuk kalau perintah pasti kepada orang kedua. Jadi antum.
antum. Sallu, salatlah kalian, alaihi kepada siapa? Nabi atau atas Nabi. Wasallimu, salimu itu ya ucapkan salam kepada orang banyak. Antum, domirnya antum. Wasallimu, dan berilah salam penghormatan. Tasliman ya penghormatan. Saya ulangi, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusalluna, mereka bersolawat, ala nabi, atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian, alaihi, atas nabi, wasallimu, dan ucapkanlah salam, tasliman, sebagai penghormatan kepada nabi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya membaca 3 tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi. Kemudian saya rangkum kemudian tentang makna sholawat. Jadi dari 3 tafsir itu rangkuman makna sholawatnya. Yang pertama begini, kan tadi ayatnya adalah innallaha wa malaikatahu sallu. Allah dan para malaikat bersolawat katanya. Solawat Allah kepada Nabi itu bagaimana? Kan nggak mungkin Allah berdoa. Allah kan yang didoain, yang tepat memohon. Masa Allah berdoa? Jadi makanya maknanya solawat Allah bersolawat kepada Nabi adalah merupakan limpahan. Pertama pujian, kedua rahmat, keberkahan, dan keempat adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja tadi? Limpahan, pujian, rahmat, keberkahan, dan keridhaan. Jadi semuanya sudah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad. Pujian, rahmat, keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi limpahan apa tadi? Pujian, rahmat, keberkahan, dan keridhaan. Ini dari 3 tafsir ya. Ada yang hanya menyebut pujian dan rahmat, ada yang menyebut keberkahan, ada yang menyebut keridhaan. Jadi saya rangkum jadi satu, ini 3 tafsir ya, tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi. Salawat dari Allah kepada Nabi adalah limpahan pujian, rahmat, keberkahan, dan keridhaan. Kemudian yang kedua, sholawat dari malaikat apa? Bermakna adalah permohonan atau doa. Jadi sholawat kalau untuk selain dari Allah, maka isinya adalah doa. Itu di tafsirnya begitu, di tafsir At-Tabari. Sholawat yang selain dari Allah, maka itu merupakan doa. Dan doa dari malaikat kepada Nabi supaya apa? Supaya diberikan rahmat, berkah, dan ampunan. Supaya diberikan rahmat, berkah, dan ampunan kepada Nabi SAW. Rahmat, berkah, dan ampunan. Kemudian orang beriman disuruh sholawat, maknanya apa? Yang sama, kan tadi rumusnya bahwa sholawat selain dari Allah itu adalah doa. Sholawat orang yang beriman juga berisi permohonan atau doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW serta bentuk pengagungan kepada beliau. Jadi ada 3: rahmat, kesejahteraan, dan pengagungan. Ini penting, definisi ini penting ya. Karena nanti ada perdebatan. Bolehkah kita bersolawat dengan redaksi yang bukan dari Nabi? Nah, maka jawabannya kita mengacu kepada definisi ini. Sepanjang bahwa itu berupa permohonan rahmat, kesejahteraan, dan pujian atau pengagungan kepada beliau dengan tanpa berlebihan ya. Berlebihan itu hulu itu
misalnya mensifati Allah sebagai Tuhan, mensifati Nabi Muhammad sebagai Tuhan yang mampu melakukan pekerjaan Tuhan, itu sudah hulu, itu berlebihan. Sepanjang bahwa sholawat kita itu berisi rahmat, kesejahteraan, dan bentuk pengagungan kepada Nabi SAW, maka ulama membolehkan di luar sholat, ya, di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat ya sesuai dengan petunjuk Nabi gimana sholawatnya. Maka ada yang kita kenal sebagai sholawat naria, sholawat. Bahkan para sahabat itu punya sholawat tuh. Semacam Ibnu Abbas, Imam Syafi'i punya sholawat. Pujian, permohonan rahmat, kesejahteraan, dan pujian, pengagungan kepada Nabi SAW. Jadi itu hakikat dari sholawat. Sholawat dari Allah merupakan apa tadi? Limpahan Campur ini. pujian, rahmat, keberkahan, dan ridho. Jadi Allah sudah ridho sama Nabi Muhammad. Kalau malaikat berupa doa apa untuk dilimpahkan rahmat, berkah, dan ampunan. Kalau dari orang beriman adalah doa agar Allah berikan limpahan rahmat, kesejahteraan, dan pengagungan, merupakan pengagungan kepada beliau. Karena isinya sholawat kita kan Allahumma sholli ala ada salimnya ya, wasallimu tahliman. Allahumma sholli wa sallim ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya. Jadi sholli wa sallim. Berarti kan apa? Rahmat dan keselamatan atau kesejahteraan. Permohonan rahmat dan kesejahteraan sekaligus bentuk pujian. Jadi sepanjang sholawat itu memuji, kemudian memohonkan rahmat dan kesejahteraan atas Nabi, maka redaksi sholawat diperbolehkan. Tapi bagusnya ya nggak usah karang-karang sendiri gitu ya, meskipun kita tahu bahasa Arab ya mungkin mengikuti ulama. Sekarang yang kedua pembahasannya adalah bagaimana redaksi sholawat. Nah, khususnya ini pembahasannya adalah ketika sholat. Ini semuanya di tafsir Ibnu Katsir ada 4 hadis yang itu saling melengkapi. Misalnya di hadis pertama nggak ada lafal apanya, di hadis kedua nggak ada lafal apanya. Nah itu kalau digabungkan dengan 4-4-nya itu sesuai dengan yang kita hafalkan lah. Yang kita hafalkan coba. Tidak apa coba. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu lengkapnya seperti itu. Di 4 hadis itu ada yang tidak ada fil alamini, fil alaminanya, ada yang tidak ada wa ala ali Ibrahimnya, ada yang jadi maaf. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim, enggak ada Ibrahimnya, tapi langsung wa ala ali Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim enggak ada wa ala Ibrahimnya, langsung wa ala ali Ibrahim. Saya bacakan saja ya. Saya bacakan saja. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari terkait dengan tafsir ayat ini. Jadi ada seorang sahabat namanya Ka'ab ibnu Ujrah yang menceritakan bahwa pernah ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adapun cara mengucapkan salam penghormatan kepadamu kami sudah mengetahui. Maka bagaimanakah cara bersolawat untukmu? Jadi ini jawaban Rasul ya. Rasul menjawab, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang pertama redaksinya begitu.
Hadis lain dari Imam Ahmad, sumbernya dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa mereka para sahabat pernah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana sahabat pernah bertanya bagaimana kepada Rasul, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengucapkan sholawat untukmu? Rasul menjawab, ini beda lagi ya, mungkin belum pernah dengar kita. Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Pernah dengar kan? Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Sebenarnya sama. Azwajihi wa dzurriyyatihi sama dengan wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Redaksi kedua. Redaksi ketiga dari Imam Muslim. Sumbernya dari sahabat Ibnu Mas'ud. Rasulullah datang menemui kami yang saat itu sedang berada di majelis Sa'ad Ibnu Ubadah. Maka bertanyalah kepadanya Bashir Ibnu Sa'ad, wahai Rasulullah, Allah telah memerintahkan kepada kami untuk bersolawat buatmu, maka bagaimanakah caranya mengucapkan solawat untukmu? Rasul diam sehingga kami menyesal mengapa dia bertanya demikian. Rasul diam itu maksudnya kan menunggu wahyu ya. Jadi ini yang hadis yang ketiga dari Imam Muslim ya. Rasul menjawab, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu ada fil alamina, yang dua tadi enggak ada. Yang keempat, hadis dari Ibnu Abu Hatim, riwayatnya dari Ka'ab Ibnu Ujrah. Kemudian ini langsung saja Rasulullah menjawab ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, ini ada ala Ibrahimnya yang terakhir ini. Yang tadi tiga itu enggak ada ala Ibrahim, tapi langsung ali Ibrahim. Yang lagi, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi lengkapnya kalau digabungkan dari 4 redaksi tadi yang sudah selama ini kita hafalkan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang lengkapnya dari 4 hadis. Makanya nggak mudah kalau kita ngomong misalnya kembali kepada Quran dan hadis. Mau bersolawat aja kalau harus nyari sendiri kan susah. Makanya kita yang sudah diajarkan sama guru-guru kita, tapi memang ya kita tingkatkan ilmunya sambil mengetahui dalilnya. Sehingga kita tidak gampang tidak gampang. Kalau misalnya dialog sama orang tuh gak gampang marah gitu. Kok kamu begitu? Hadisnya ada gitu kan. Misalnya ada yang azwajihi wa dzurriyyatihi, kok begitu? Emang ada dalilnya gitu. Jadi mau milih salah satu ya mau digabung ya silakan saja. Sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa nggak ada sayyidina gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak pakai sayyidina? Nah, ulama itu pendapatnya begitu. Termasuk ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau itu yang memberikan syarah hadis Bukhari. Namanya kitabnya apa lupa saya. Saya lupa namanya kitabnya, tapi syarah Bukhari ya.
Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa dia mengutip juga bahwa Imam Syafi'i pun tidak tidak merekomendasikan bahwa untuk dalam sholat itu ditambah-tambah, khusus di dalam sholat, karena sholat itu kan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau Nabi mencontohkan misalnya tidak ada sayyidina pada saat berselawat, maka sebaiknya dilakukan persis seperti Nabi menyampaikan. Di luar sholat menggunakan sayyidina, mau redaksi yang lain boleh saja, seperti selawat nariyah di luar sholat. Kalau selawat nariyah di dalam sholat yang nggak sesuai dengan petunjuk Nabi. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya sebaiknya di dalam sholat pakai sayyidina enggak? Ya kalau mau sesuai contoh Nabi ya nggak usah pakai sayyidina. Tapi di luar sholat sayyidina, karena Rasul sendiri bilang saya ini sayyid seluruh alam umat manusia, sayyid penghulu seluruh umat manusia. Ini nanti di padang mahsyar kan semua mencari-cari pertolongan, karena di padang mahsyar itu kan mataharinya itu dekat sekali sehingga orang sesuai dengan dosanya masing-masing akan berkeringat, dan keringat itu akan menenggelamkan. Ada yang sampai sini, ada yang sampai sini, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, karena matahari sangat dekat dengan di padang mahsyar, sehingga dan semuanya dalam keadaan telanjang itu ya. Tapi nggak sempat lihat-lihatan, orang ngurusi sendiri aja udah repot. Ngintip kan. Dan pada saat seperti itu kan Boro-boro pikir. nyari syafaat pada Nabi Adam. Nabi Adam bilang saya pernah melakukan dosa ya, nggak bisa kasih syafaat. Nabi Nuh dan lain dan seterusnya ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menolak memberi syafaat karena pernah melakukan kesalahan lah bagi mereka. Meskipun sebenarnya semua kesalahan Nabi kan diampuni ya sudah. Terus ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Nah, nanti akan kita bahas syafaat itu apa ya. Jadi sekali lagi ketika di dalam sholat, maka menurut ulama, termasuk ulama Syafi'iyah, tidak perlu ditambah sayyidina. Tapi ketika di luar sholat mau pakai sayyidina, mau pakai redaksi yang lain, boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak sholawat dinyanyikan? Kan kita dinyanyikan tuh, kalau misalnya marhaban ya nurul aini marhaban, apa terus? Baliknya ya dan Husaini. Ya dan Husaini artinya apa? Yang memiliki dua Husain. Boleh nggak dinyanyikan? Jadi begini, kesimpulannya sholawat kalau itu sebagai bagian dari zikir itu sudah ada ketentuannya bahwa berzikir itu ya, ini saya bacakan ayatnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 205, silakan dibuka. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Saya baca artinya langsung. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu. Artinya zikirlah. Zikir itu kan artinya ingat, dan berzikirlah, ingatlah Tuhanmu, berzikirlah ya. Ya fi nafsika, dalam hatimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut. Ya, tadarru'u wa khifah itu adalah dengan merendahkan diri. Masa berzikir sama Allah dengan sombong kan tak mungkin ya. Merendahkan diri dan rasa takut. Kemudian wadunal jahri. Nah itu yang menjadi ini.
menjadi patokan wadu dan jahri, dan tidak dengan mengeraskan suara ya, minal qauli dari perkataan ya. Kemudian di waktu pagi dan petang bil huduwi wal asal wala taku minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi termasuk orang yang lalai itu berdoa tapi nggak tahu artinya, itu lalai. Jadi doa kalau nggak ngerti artinya mau dikabulkan apa mau nggak makanya dipahami artinya lah supaya kita berdoa nyaman. Jadi kalau ini sudah jelas ya, berzikirlah, sebutlah, ingatlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan perang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi prinsip zikir itu sebenarnya ya boleh bersuara tapi tidak terlalu keras, karena dengan khusyuk sebetulnya zikir itu harusnya dengan khusyuk. Ya ini menurut Al-Quran ya. Ini tafsirnya begini Ibnu Katsir ya. Ini tafsir Ibnu Katsir saya bacakan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, oleh karena itu Allah berfirman, wa dunal jahri minal qauli, yang artinya bukan dengan mengeraskan suara. Zikir itu mengeraskan suara tidak dengan seruan yang keras berlebihan. Nah, ada catatannya begitu, tidak dengan suara yang keras berlebihan, ada catatannya berlebihan. Jadi boleh bersuara tapi tidak boleh keras berlebihan. Ini tafsir itu kan. Jadi ulama. Jadi kalau sebagai zikir, misalnya kita habis sholat malam itu yang paling disunahkan apa sih? Habis sholat malam istighfar. Saya biasanya yang saya praktekkan adalah istighfar 100 kali, 100 kali. Sholawat selama ini saya 10 kali, minimal 10 kali ya, ada hadisnya itu. Sholawat 10 kali, tapi kalau mau 100 kali lebih bagus lagi. Jadi paling tidak istighfar sholawat 100 kali itu setelah tahajud. Itu zikir yang paling baik setelah tahajud adalah istighfar. Tapi tambahkan sholawat, nanti fadilahnya saya bacakan ya, fadilah sholawat. Jadi kalau kita zikir di tengah malam, selain nggak pantas ya, kalau bisa dinyanyikan gitu, ya Nabi kan nggak pantas lah, soalnya kan sedang berzikir kepada Allah. Tetapi dalam konteks misalnya mahabbah misalnya kita sedang santai, mahabbah itu apa sih? Mengungkapkan kecintaan. Saya misalnya cinta sama seseorang, kan boleh aja saya bersenandung gitu ya. Saya cinta sama Nabi, saya bersenandung. Jadi termasuk tapi memang ada tetap ada yang tidak membolehkan, tapi sebagian ulama membolehkan. Jadi sepanjang menggunakan misalnya lagu yang tidak dipahami bahwa selama ini masyarakat memahami lagu itu untuk kemaksiatan gitu. Misalnya jadi lagu yang untuk orang fasik lah. Misalnya lagu rock kan biasanya itu dengan hal-hal yang kurang baik lah misalnya. Kemudian tapi kalau itu sepakat ya, karena ini memang bisa diperdebatkan, tapi intinya adalah boleh dilakukan tapi dengan lagu yang bukan lagunya orang-orang fasik, tempatnya bermaksiat ya. Jadi misalnya yang tadi kalau kita marhaban gitu kan, tapi dalam konteks mahabbah ya, dalam konteks mahabbah, dan yang kedua dalam konteks syiar, tapi dalam konteks zikir ya jangan dinyanyikan. Itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran tadi, zikir. Baik, kira ulasannya itu saja. Kemudian yang berikutnya tentang bagaimana
fadilah dari sholawat, keutamaan. Yang pertama, bagi orang yang bersolawat, malaikat terus-menerus memohonkan ampunan bagi orang yang bersolawat. Hadisnya dari Imam Ahmad. Dari Imam Ahmad, kemudian sumbernya ini dari Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah, dari ayahnya. Ayahnya siapa nggak tahu saya. Menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda, barang siapa mengucapkan sholawat untukku sekali, maka para malaikat terus-menerus memohonkan ampunan buatnya selama ia masih membaca sholawat. Karena itu hendaklah seorang hamba membaca sholawat baik banyak maupun sedikit. Jangan lupa lah setiap hari paling tidak sekali atau 10 kali baca sholawat. Karena tadi sepanjang kita baca sholawat maka malaikat memohonkan ampun bagi kita. Kan semua orang merasa berdosa ya. Emang ada yang nggak berdosa di sini ya? Yakin bahwa kita nggak berdosa gitu? Jadi sholawat itu oleh malaikat kita akan dimohonkan ampun. Yang kedua, orang yang bersholawat adalah orang yang paling berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Hadisnya dari kalau sumbernya dari Abdullah ibnu Mas'ud. Rasulullah pernah bersabda, orang yang paling berhak mendapat syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Jadi monggo silakan banyak-banyakan sholawat. Kalau sedang di counter nganggur gak ada pembeli ya sholawat. Jangan lihat YouTube ya, Tad. Saya soalnya pernah ke sana. Lagi bengong ya, Tad. Sholawatnya. Karena yang paling berhak untuk dapat syafaat itu yang paling banyak bersalawat. Terus yang ketiga, orang bersalawat itu dosanya diampuni. Ini hadis dari Imam Turmudi, panjang tapi saya baca singkatnya saja. Dari maka Ubay bin Ka'ab ini ya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya banyak membaca sholawat untukmu, maka berapa banyakkah sholawat yang harus kubaca untukmu? Rasul menjawab, sesukamu. Ubay bertanya, bagaimana dengan seperempat dari doaku? Rasulullah menjawab, sesukamu. Tetapi jika aku tambahkan lebih baik bagimu. Ubay bertanya, bagaimana dengan separuhnya? Rasulullah menjawab, sesukamu. Tetapi jika aku tambahkan lebih baik bagimu. Ubay bertanya, bagaimana jika 2/3? Rasulullah menjawab, sesukamu. Tetapi jika aku tambahkan lebih baik bagimu. Ubay berkata, aku akan menjadikan semua doaku dengan membaca sholawat untukmu. Rasulullah bersabda, kalau demikian engkau akan terhindar dari kesusahan dan semua dosa-dosamu diampuni. Pertama, terhindar dari kesusahan. Kedua, dosanya diampuni. Kalau terhindar dari yang susah, banyak-banyak sholawat. Istrinya cerewet ya. Belanjanya kurang, terus sholawat. Tapi begini ya, jadi pisahkan antara niat dengan doa ya. Ketika kita bersolawat, ya niatkan karena Allah, ikhlas, perintahkan ya, karena ini perintah Allah untuk bersolawat. Saya bersolawat, jangan sampai niat kita saya solawat untuk apa misalnya dapat rezeki gitu ya. Jangan, salawat ikhlas karena Allah, bahwa kemudian berdoa dengan wasilah ya, solawat sebagai wasilah. Kalau wasilah itu ada perintahnya, wabtaghi ilaihil wasilah. Ada perintahnya, kita disuruh mencari wasilah berupa amal soleh untuk supaya terkabulnya doa. Salah satu wasilah adalah sholawat. Yang keempat, mendapat rahmat dan berkah dari Allah. Ini hadis dari Imam Ahmad, bersumber dari Abdurrahman ibn Auf. Ini hadisnya panjang. Jadi
Abdurrahman bin Auf yang mengatakan bahwa Rasulullah bangkit lalu menuju ke arah kebun kurma hasil zakat, kemudian beliau masuk ke dalamnya dan menghadap ke arah kiblat lalu bersujud. Beliau melakukan sujudnya dalam waktu yang cukup lama sehingga aku menduga bahwa Allah telah mencabut nyawanya dalam sujud itu. Aku mendekatinya dan duduk di dekatnya, maka beliau mengangkat kepalanya dari sujudnya dan bersabda, "Siapakah orang ini?" Aku menjawab, "Abdurrahman." Nabi berkata, "Ada perlu apa?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah sujud cukup lama dan saya merasa khawatir bila Allah mencabut nyawamu dalam sujudku itu." Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan berita gembira kepadaku bahwa Allah telah berfirman, ditujukan kepadaku, barang siapa mengucapkan sholawat untukku, maka dia akan mencurahkan rahmat dan berkahnya kepadanya. Dan barang siapa mengucapkan salam penghormatan kepadaku, maka dia akan membalasnya. Karena itulah aku bersujud kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur." Jadi bagi orang yang bersolawat akan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Jadi ada 4 tadi fadilah solawat. Yang pertama adalah malaikat terus menerus memohonkan ampun bagi orang yang bersolawat. Kedua, orang yang paling berhak mendapat syafaat, orang yang paling banyak solawat. Yang ketiga, dosanya diampuni. Yang keempat adalah mendapat rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk senantiasa bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu lagi, kenapa kok kita untuk bersolawatnya ketika mendengar? Ada satu ya. Kapan saja kita disunahkan membaca solawat? Ada yang wajib juga ya. Pertama, solawat pada waktu tertentu. Yang pertama ketika mendengar disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, orang yang paling bakhil ya, adalah seorang yang jika namamu disebut tidak bersolawat untukku. Nah, solawat untuk ketika mendengar atau menyebut nama Nabi ini sebenarnya dari ulama ya, yang pendek versinya. Apa biasanya? Sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Jadi itu cukup. Jadi itu sebenarnya tidak berdasarkan hadis Nabi ya. Tapi sebetulnya Nabi juga pernah mengucapkan doa untuk sahabat. Ya, sholawat kan doa ya. Itu bunyinya mirip-mirip seperti ini gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Misalnya gitu Nabi berdoa, Sallallahu ala Said misalnya gitu. Nabi pernah bicara begitu, sehingga meskipun redaksi ini bukan dari Nabi, tapi sebetulnya juga meniru dari cara Nabi mendoakan orang sahabat. Jadi bukan ngarang-ngarang juga tentang sholawat yang versi pendek ini gitu. Jadi sholawat yang versi pendek itu banyak dipakai oleh para ulama ketika misalnya dalam kitab-kitab hadis, misalnya qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab tafsir misalnya menyebutkan hadis pasti menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi versi yang pendek. Kalau versi yang panjang kan susah nanti kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa innaka Hamidum Majid kan. Begitu kalau kita mendengar nama Nabi disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau alaihi salatu wassalam. Jadi yang pertama itu ketika mendengar nama Nabi atau mengucapkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ketika tasyahud dalam sholat. Kalau Imam Syafi'i mewajibkan tasyahud akhirnya. Tasyahud akhir itu wajib bersolawat. Kalau nggak ada tasyahud, sholatnya nggak sah. Tapi imam yang lain ada yang tidak mewajibkan. Imam Syafi'i wajib tasyahud akhir itu harus sholawat yang lengkap tadi ya.
yang tadi kita baca. Karena hadis tentang sholawat yang lengkap tadi memang konteksnya dalam sholat. Yang ketiga, di awal dan akhir doa. Jadi ini hadisnya adalah apabila seorang di antara kalian berdoa, hendaklah ia mulai dengan mengagungkan Allah dan memujinya, lalu bacalah sholawat untuk Nabi. Kemudian sesudah itu adalah yang membacakan doa yang ia sukai. Makanya ketika doakan kita baca hamdalah, kemudian memuji Allah ya, kemudian sholawat. Ini ada hadisnya, jadi suruh membaca sholawat. Kemudian di akhir doa juga sesungguh ada hadisnya nih dari Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya doa itu diam di antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersolawat kepada Nabi-Mu Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ditutup dengan solawat. Kemudian yang keempat, ketika ziarah kubur Nabi. Jadi ziarah kubur itu yang disunahkan bersolawat, jangan memohon kepada Nabi. Gitu. Jadi ziarah itu perliangannya adalah bersolawat. Kemudian yang berikutnya adalah setelah azan. Setelah azan, selain berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, itu bersolawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini hadisnya dari Muslim, Imam Muslim. Jika kalian mendengar orang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan dan bersolawatlah untukku, karena barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah untukku, yang doanya itu ya, dan seterusnya ya. Kemudian yang ke berapa ini? 5 kali ya. Pada hari Jumat kita disunahkan memperbanyak solawat. Jadi kalau kita sambil nunggu azan itu maka bersolawat banyak-banyak. Ini dari Aus bin Aus, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdol adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah solawat untukku pada hari itu, karena solawat kalian akan sampai kepada. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Hakim. Yang berikutnya ketika masuk dan keluar masjid. Ini mungkin belum banyak yang tahu ya, keluar dan masuk masjid. Dari Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah siapa? Fatimah? Putri Nabi. Biasanya ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, beliau bersolawat, kemudian mengucapkan Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ini ketika masuk, solawat dulu, baru doa. Kemudian kelanjutan dari hadis Fatimah, dan ketika beliau keluar dari masjid, beliau bersolawat lalu mengucapkan Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Fadlik itu karunia. Fadlik itu karunia. Allahumma bukakanlah pintu karuniamu ketika keluarnya. Allahumma Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaba fadlik. Jadi itu beberapa yang disunahkan dalam sholawat. Saya ulangi sekali lagi supaya ingat. Yang pertama, ketika menyebut atau mendengar disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, ketika bertasyahud dalam sholat. Ketiga, di awal dan akhir doa. Keempat, ketika ziarah kubur Nabi. Kelima, setelah azan. Keenam, pada hari Jumat. Ketujuh, ketika masuk dan keluar masjid. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang tidak ditentukan waktunya adalah sebagai salah satu lafaz zikir kapan saja di tempat-tempat yang sesuai. Sudah jam 6, saya sebenarnya mau bahas syafaat tapi nggak sampai ini ya. Lanjut terus. Nanti ada yang komplain. Syafaat mungkin untuk pertemuan berikutnya saja. Tapi kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Enggak, silakan kalau ada yang mau diskusi 1-2 pertanyaan mungkin.
Kiranya demikian, sudah jam segini, sudah waktunya sarapan ya. Kita akhiri dengan doa menutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.